Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali ya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ini sepi sekali. Kita ber-32 ya. Masih kurang ya teman-temannya. Silahkan dikabarin dulu deh teman-temannya di WAG atau gimana gitu. Kalau misalkan ada yang nggak tahu linknya, mungkin kelupaan atau gimana gitu, silahkan diinformasikan ke teman-temannya. Kemudian ini sebelum memulai kelas ya, kita mulai dulu aktivitas kita ya dengan membaca doa bersama. Mungkin nanti kalau yang muslim bisa membaca basmalah secara bersama-sama, dan nanti yang non-muslim dipersilahkan ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kelas kita hari ini ya nanti mungkin ada sedikit aktivitas ya teman-teman. Kalau kemarin sepertinya karena juga perkenalan ya, jadi agak banyak ya. Saya lama banget ya kayaknya, sampai 3:30 gitu ya. Jadi kalau di sini nanti kalau yang materi keempat, kemarin di pertemuan ini yang kedua dan ketiga teman-teman ini ya dengan Pak Dokter Nijo ya. Kemarin diisi dengan kelas besar ya. Jadi ketemu lagi dengan saya di pertemuan 4. Jadi nanti mungkin teman-teman akan belajar dengan saya sampai sebelum UTS ya. Jadi nanti kita bagi gitu sistemnya. Nanti di setengahnya atau setengah perjalanan setelah UTS nanti yang teman-teman yang akan didampingi oleh ini ya. Nanti Pak Bayu ya, Pak Muhammad Bayu, nanti Pak Bayu Bisono yang akan menemani teman-teman dalam pembelajaran setelah UTS gitu. Jadi kita optimalkan ya, mungkin saya juga belajar dengan teman-teman. Jadi nggak usah ini ya teman-teman, nggak usah sungkan kalau misalkan kelas saya. Silahkan nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau diskusi apa diinterrupt aja nggak apa-apa. Tuh. Oke, ini juga kalau di kelas saya kan ini ya teman-teman, tidak wajib ya untuk on cam. Tapi nanti kalau misalkan ini ya sekalian saya takutnya saya lupa teman-teman. Biasanya sih karena keseringan langsung mulai kelas gitu ya. Jadi takutnya saya tuh kelupaan untuk presensi. Jadi kita mulai aja diawali dengan presensi aja ya. Kita presensi, kemudian nanti kita screenshot dulu dokumentasi, takutnya saya kelupaan. Kemudian baru nanti kita mulai untuk kelasnya. Tuh ya. Takutnya saya lupa kalau di akhir tuh. Udah kerasa udah ternyata belum. Sebentar ya, saya ini ada teman-teman yang pada baru masuk. Saya izin share screen dulu. Ini untuk presensi. Silakan teman-teman untuk respon open mic aja nggak apa-apa. Nanti atau mungkin yang ada masalah dengan mic-nya silahkan lewat chat bisa, atau yang ada masalah jaringan juga konfirmasi ke teman aja nggak apa-apa. Untuk kelas saya nggak masalah, yang penting komunikasi ya teman-teman. Ntar ada yang baru masuk. Sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat di layar teman-teman untuk daftar presensinya? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. kita presensi dulu ya. Nanti yang merasa belum atau nanti istilahnya datang telat nanti dikonfirmasi aja mungkin. Takutnya ada yang kelewatan. Yang hadir dulu aja deh. Saya inputkan dulu. Takutnya saya kelupaan biasanya. Keasikan kelas nanti sampai akhir malah belum ini isi presensi takutnya. Oke, daripada nanti saya lupa, saya mulai dulu ya. Yang pertama ada Rafael Bagas. Ada? Hadir, Bu. Oke, ada Gelam Alfarisi. Ada? Ya, hadir, Bu. Oke. Lanjut dulu. Muhammad Gilang Putu. Ada? Hadir, Bu. Oke. Irfan Nurul. Ada? Ada, Bu. Nanton Putra. Ada? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Sidik. Ada? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Ardiansyah. Ada? Hadir, Bu. Surya Ardi. Hadir, Bu. Oke.
Chandra Laksono. Udah. Hadir, Bu. Oke, Lutfi Nugroho ada. Hadir, Bu. Yoga Permana ada. Hadir, Bu. Eva Afriliana. Hadir, Bu. Zulham. Hadir, Bu. Hassani. Hadir. Andaru Sandia. Oke, terima kasih. Oke. Hadir. Aryo Beno Putra. Hadir, Bu. Muhammad Naufal. Hadir, Bu. Nurul Adinda. Belum masuk. Ada nggak di listnya? Atau mungkin teman-teman ada info? Belum ya? Oke. Kita end dulu ya. Nanti kalau misalkan orangnya hadir, dikabarin ya. Bahkan yang atas nama Nurul Adinda, Fatahillah ada? Maulana Asidik? Hadir, Bu. Oke. Fatahillah tadi ada nggak? Fatahillah belum ya? Ntar ya, saya cek juga listnya. Belum ya? Oke, ini juga belum. Maulida Siva ada? Hadir, Ibu. Oke, Adam Hidayat. Hadir, Bu. Bagus Wijanarko ada? Hadir, Bu. Farhan Yazid. Hadir, Bu. Ricky Muslika. Hadir, Bu. Raffi Dia. Belum masuk ya tadi? Ada belum? Raffi Dia, mungkin ada masalah sama audio atau gimana? Raffi, bisa ini respon? Ya, Oke, sip. Makasih. Kemudian Fauzia Hayati, ada? Hadir, Bu. Pradipta Wisnu? Ada? Pradipta? Teman-teman mungkin tahu? Belum ada ya? Oke. Kemudian Adela Riviandika, ada? Adela? Belum juga. Bentar. Oh, ada. Yeremia Bonar, ada? Adakah yang bernama Yeremia? Belum juga ya? Oke. Saya takutnya kelewatan Yeremia, Pradipta. Kemudian Abdurrahim, ada? Ada, Bu. Ada. Arnold? Hadir? Saya, Bu. Oke. Suci Nabila? Ada? Hadir, Bu. Oke. Jadi saya rekap ya, yang tadi belum kehadirannya. Ada Yeremia, kemudian Pradipta Wisnu, kemudian ada Fatahillah Dian, kemudian Nurul Adinda. Silahkan teman-teman saling dicek juga ya, yang tadi. Takutnya saya salah ini, checklist teman-teman yang ini ya, hadir malah enggak. Benar ya, pastikan nama-nama teman-teman aman di sini, yang tidak hadir. Ini ya, cuman kita berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ada 4 orang yang belum konfirmasi. Nanti silahkan nama-nama tadi ya, 4 orang untuk konfirmasi ya. Kalau misalkan nanti masuknya agak terlambat atau gimana mungkin. Konfirmasi aja. Ini saya inputkan dulu, masuk dulu. Nah, silahkan mungkin untuk dokumentasi ya teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Sebentar, saya stop share dulu. Kalau bisa on cam, silahkan on cam ya. Saya sering kelupaan screenshot soalnya. Ini ya, biasanya langsung mulai kelas itu jadi lupa. Silakan yang bisa on cam, silakan on cam. Tapi kalau yang tidak nggak apa-apa, kan di namanya teman-teman ada ya nama sama NIM-nya ya. Jadi untuk bukti dokumentasi yang bisa on cam silahkan, yang tidak juga nggak apa-apa. Oke, sebentar ya, saya capture dulu. Untuk yang screen pertama, silahkan bersiap. Yang bisa on cam, monggo silahkan on cam dulu. Nah, nanti yang tidak bisa nggak apa-apa. Oke, saya hitung ya. Bentar. Oh, kamera saya error. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan di situ ada namanya juga untuk dokumentasi. Oke, silahkan teman-teman yang bisa on cam ya. 3, 2, 1. Oke. Kemudian saya save dulu ya, sebentar.
Saya geser ke screen 2. Bentar. Saya bergeser ini. Oh, ada baru. Oh, ini Yeremia Bonar. Tadi udah masuk bentar. Kita ini dulu aja. Kita dokumentasikan dulu untuk yang layar yang kedua ya. Silahkan bersiap teman-teman. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Kalau mau off cam, monggo silahkan. Kalau mau on cam nggak apa-apa. Yang mana yang lebih stabil dan juga enjoy buat teman-teman. Oke, sebentar ya. Saya save dulu. Oke. Tadi ada yang baru masuk ya. Tadi Yeremia ya. Bentar ya, takutnya tadi saya kelewatan. Ini Yeremia ya. Bentar. Ada tambah 1 personel ya tadi ya. Yeremia Bonar ya, hadir ya? Oke. Iya, Bu. Hadir, Bu. Terima kasih. Udah konfirmasi. Jadi masih tinggal 3 teman-teman yang belum ada kabar. Nurul Adinda, Fatahillah, sama Pradipta Wisnu. Mungkin kalau teman-teman ada info, bisa di-share. Silahkan. Kalau di kelas saya kayak gitu aja teman-teman. Nanti konfirmasi misalkan Anda ini ke saya juga japri nggak apa-apa. Kalau nggak salah saya udah pernah share nomor ya. Saya agak lupa. Udah pernah share nomor belum ya? Saya agak lupa. Di chat di WA aja kalau misalkan ada yang masalah. Oke, saya pernah share nomor sih. Tapi kalau teman-teman butuh ya ini ya. Nanti bentar. Nah, ini nomor saya kalau teman-teman butuh. Kemudian ini ya, saya lanjutkan untuk izin share screen ya. Terkait materi kita. Bentar. Oke, udah masuk ya teman-teman. Sudah terlihat di layar teman-teman mahasiswa? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk di pertemuan 4 ya teman-teman. Di sini nanti kita akan belajar terkait konsep dasar sistem informasi manajemen ya yang berbasis komputer ya, atau kita kenal dengan CBIS ya. CBIS atau Computer Based Information System ya. Sebenarnya seperti ini sih teman-teman teknisnya. Oh, ini ada Pradipta Wisnu. Oke, nanti ya Ci ya, mungkin saya udah buka slide-nya. Nanti yang atas nama Pradipta Wisnu ingatkan saya ya tadi untuk presensinya belum masuk soalnya. Oke, nanti kalau misalkan saya kelupaan takutnya, jadi baru masuk. Saya lanjutkan dulu. Nah, untuk materi ya teman-teman, karena kalau di FIK ya, itu sistemnya ini ya teman-teman. Jadi materi itu nanti terpusat ya dari sebenarnya saya kurang tahu juga kalau apa yang saya temui di kelas-kelas yang ada di FIK itu materinya terpusat teman-teman. Jadi biasanya dari koordinator Bapak Ibu dosen yang ditunjuk sebagai koordinator, beliau nanti yang bertugas untuk ini menyusun materi. Jadi materinya itu satu teman-teman dari beliau. Kemudian nanti teman-teman bisa akses di Leeds ya untuk kelas dari mata kuliah itu untuk kelas apapun juga gitu. Jadi kelas apapun yang tersedia. Kebetulan kalau ini ada sampai C ya, ABC ya. Jadi satu materi untuk semua juga. Jadi sama kita materinya sama, hanya saja beda kelas itu beda ini dosen yang menyampaikan gitu teman-teman. Jadi untuk sistemnya kita sama ya. Yang kemarin juga kalau nggak salah ya. Ini pertemuan 1 juga materi juga dari Putri Rahayu ya. Jadi beliau koordinator ya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi terpusat nanti teman-teman segala materi dari beliau. Saya hanya kami
yang nanti di kelas lain, dosen yang lain bertugas untuk menyampaikan. Tapi ada pula sih teman-teman yang ada pula dosen juga yang mengisi materi juga sih. Tapi saya kurang tahu apakah boleh atau tidak gitu. Karena saya juga masih baru ya teman-teman, jadi mungkin masih menyesuaikan juga. Sempat juga sih di salah satu mata kuliah gitu, saya belum, karena kan saya masih baru ya, jadi belum belum ini ya, belum punya izin untuk membuat materi. Jadi biasanya saya hanya menggunakan materi base atau basis dasar yang sudah diberikan dari salah satu atau Bapak Ibu dosen yang sudah membuat. Nanti paling saya hanya lengkapin aja kalau memang saya pengen nambahin sesuatu yang saya pengen sampaikan ke teman-teman gitu. Kayak yang ini nanti ada juga teman-teman. Kebetulan nanti di ini ada apa ya, kalau nggak salah di akhir itu ini penugasan sama apa namanya studi kasus ya. Nah, nanti sistemnya ini aja teman-teman. Kayaknya materinya nggak terlalu panjang yang pertemuan keempat. Jadi nanti kita aktivitasnya bisa untuk silahkan nanti ya. Kalau nanti kita lihat selesai pukul berapa. Kemudian nanti ini kemarin informasi terakhir itu teman-teman saya dapat dari Wadek 1 ya, Bu Gusti itu, kami dosen itu pernah ya diundang rapat gitu, diinformasikan teman-teman. Karena ada masukan juga ya dari teman-teman mahasiswa kalau sebenarnya kan dalam satu SKS itu dihitungnya kan 50 menit ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita kan ya SIM ya, itu 3 SKS itu kan lamanya berarti 150 menit. Nah, kemarin ada masukan juga yang disampaikan dari Bu Gusti itu dari mahasiswa bahwa kalau misalkan ini juga sudah ini sih teman-teman masukannya ke kampus ya, ke universitas ya. Jadi beliau menyampaikan ke Bapak Ibu dosen itu kalau misalkan penyampaian itu standar minimalnya itu untuk satu SKS 30 menit ya. Jadi semisal kita tadi 3 SKS ya. Jadi kalau misalkan paling sedikit itu beliau menyampaikan kita paling tidak pertemuan seperti ini ya sinkronus itu sekitar 30 menit kali 3 ya. Jadi ada 90 menit ya, 1,5 jam teman-teman. Nah, itu minimal yang diperlukan untuk sinkronus karena ada mahasiswa yang komplain teman-teman katanya ini kalau terlalu banyak, maksudnya terlalu banyak penjelasan di sinkronus ini, mahasiswanya juga ini ya, mungkin kurang ini ya, bosen juga ya, kurang ini ya, kurang sreg juga, bosen juga sama ini teman-teman. Mungkin kuota teman-teman juga ya. Mohon maaf ya, mungkin yang di pertemuan pertama kita agak lama yaitu sampai 3:30 ya. Jadi itu agak lama. Jadi kuota teman-teman mungkin agak terkuras cukup banyak. Kemarin ada yang komplain gitu teman-teman, masalah kuota sama masalah mungkin terlalu lama. Jadi disitulah diakomodir dari Bu Rektor kalau nggak salah itu. Jadi diinstruksikan ke Bu Wadek menyampaikan ke kami dosen-dosen bahwa ada ini ya, informasi minimal setidaknya untuk satu SKS 30 menit gitu ya. Jadi nanti mungkin di akhir dari Bu Ayu ada penugasan sama studi kasus ya. Nah, itu nanti coba teman-teman cicil bisa dikerjakan di kelas. Nah, nanti kita lihat waktunya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen mungkin kita sudah memenuhi waktu ketentuan minimal, ya sudah. Kalau memang mungkin teman-teman pengen ngerjain tanpa kelas sinkronus juga nggak apa-apa gitu. Nanti untuk pengumpulannya nanti saya buatkan ya di LMS-nya ya, di leads-nya. Karena saya juga baru ngecekin ya. Karena materi kalau nggak salah di share-nya, oh udah kemarin kalau nggak salah. Saya yang belum ngecekin tuh. Mohon maaf ya. Karena saya ada jadwal diklat juga kadang-kadang jadi ininya belum sempat cek one by one gitu ya. Jadi nanti insya Allah saya buatkan. Kalau saya modelnya ini teman-teman. Untuk batas waktunya biasanya seminggu sih. Seminggu dari pembelajaran. Jadi misalkan adanya penugasan hari ini berarti minggu depan aja maksimal deadline-nya dengan jam kuliah itu dimulai ya. Kita jam 13 berarti deadline-nya jam 13 juga. Gitu ya mungkin untuk sekedar sharing teknisnya. Nanti kita lihat aja seperti apa gitu. Oke, saya mulai dulu ya untuk pembahasan topik kita kali ini terkait SEBIS ya. Sistem informasi manajemen berbasis komputer ya. Oke. Nah, di sini kita mulai dengan sumber daya. Nah, sumber daya itu mungkin teman-teman sudah mengenal ya.
Kalau saya ikut kelas Pak Rudi ya, beliau menyampaikan ada singkatannya teman-teman. 5M 1I ya, Pak ya. Ya, beliau menyampaikan jadi ada ini ya teman-teman, kita kenal nanti. Manusia itu man, material, machine, uang, informasi, sama satu lagi M-nya. Ada metode gitu. Nah, ini ada informasi dulu yang dibahas. Nah, informasi di sini dijelaskan sebagai salah satu sumber daya bagi manajemen. Nah, informasi ini bertindak sebagai aset yang penting bagi suatu organisasi atau perusahaan ya teman-teman. Jadi di mana kalau misalkan data dan informasi tidak dikelola dengan baik, nah hal itu tentunya akan menimbulkan masalah juga ya bagi suatu organisasi ya. Ketika tidak ada backup-nya, misalkan kebetulan misalkan di sana kita tahu sendiri, kita contohkan mungkin informasi yang mungkin seperti kita di lingkungan kampus ya. Di lingkungan kampus ada data teman-teman mahasiswa yang kebetulan hilang. Nah, misalkan tidak di backup, misalkan kebetulan teman-teman ini semester berapa sekarang? Semester 5 ya kalau nggak salah ya. 5, Bu. 5 ya. Nah, kebetulan data teman-teman di semester 3 ada yang hilang. Nah, di sana teman-teman dianggap padahal sudah ambil mata kuliah tertentu ya di semester 3. Kok datanya nggak masuk? Nah, hal itu tentu sangat signifikan ya buat teman-teman, sangat berimbas ya. Kita ilustrasikan kondisi seperti itu. Loh, bisa-bisanya saya udah belajar, udah bayar di semester 3 nggak masuk datanya, informasi ya terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, disitulah menjadi masalah-masalah ya, akan timbul berbagai masalah kaitannya dengan manajemen informasi atau sumber daya informasi ini yang tidak dikelola dengan baik. Nah, tentunya hal ini menjadi suatu yang krusial ya, penting sekali ya bagi organisasi ya untuk mereka melakukan upaya ya, misalkan seperti backup data ya. Jadi untuk memastikan bahwa data-data benar-benar tersimpan dengan baik, menggunakan sistem informasi juga, datanya juga di backup seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis dari sumber daya, di sini ada M yang pertama, man atau personilnya. Ini adalah orang-orang ya, orang-orang ataupun mereka para staf, karyawan, personil. Nah, yang nantinya sebagai pelaksana ataupun pengelolanya juga dari berbagai sumber daya yang lain. Apakah itu nanti informasi juga. Nah, ini mereka adalah orang-orangnya, nah, personilnya. Kemudian ada material, teman-teman. Material itu bahan mentahnya. Jadi kalau kita katakan di dalam suatu bisnis ya, bahan mentah. Misalkan teman-teman kita tahu ya, misalkan di situ ada perusahaan yang memproduksi kertas. Nah, bahan materialnya, misalkan apakah itu dari pohon yang nantinya untuk diproduksi menjadi kertas. Nah, itu materi bahan mentahnya itu apa? Nah, itu atau mungkin berbagai bahan yang nantinya untuk membantu ya menghasilkan suatu produk ya. Nah, gitu. Kemudian ada pula mesin. Mesin ini kaitannya dengan alat ya. Nah, alat-alat ini mungkin kalau lebih mudahnya kayak teman-teman lihat di pabrik ya. Pabrik itu pasti biasanya banyak sekali ya mesin-mesin, alat-alat yang digunakan ya untuk memproduksi suatu produk ya, ataupun mungkin alat juga untuk memproduksi alat tertentu juga. Nah, kemudian ada M selanjutnya, ada money atau uang. Nah, uang di sini sumber daya kaitannya apakah itu nanti bisa profit teman-teman, keuntungan yang diperoleh nanti dari suatu bisnis perusahaan. Nah, itu juga ya bisa menjadi sumber daya ya. Kemudian ada juga informasi di sini. Tadi saya sampaikan ada metode ya, tambahan satu lagi sih. Kalau di sini disampaikannya hanya ada 4M ya. Nah, ada tambahannya satu metode ya. Metode itu metode ya, metode yang digunakan ya dalam memproses pengelolaan ini manajemennya
atau mungkin sumber dayanya. Nah, di sini tadi yang sifatnya fisikal. Nah, kalau sifatnya tidak secara fisik ya, non fisik, ini ada informasi ya. Nah, informasi dan juga data tadi itu juga aset teman-teman, sumber daya yang penting bagi organisasi ya. Nah, kalau misalkan informasi tadi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan dampak-dampak yang bisa signifikan juga ya untuk suatu organisasi. Oke, kita masuk untuk mengelola sumber daya. Di sini ada beberapa proses ya yang dilakukan. Dari pertama, kita ada proses acquire atau proses mendapatkan ya. Bagaimana perolehan sumber daya tersebut. Jadi bagaimana misalkan kalau kita katakan sumber daya manusia, orangnya ya teman-teman. Teman-teman biasanya untuk menjadi bagian dari suatu organisasi, teman-teman ikut rekrutmen. Nah, di sana proses perolehan, tapi di sini perolehan sumber daya manusia yang nantinya akan bekerja di suatu perusahaan misalkan. Kemudian ada proses mengumpulkan, menyiapkan ya, assemble ya. Jadi tadi yang dari perolehan sudah didapatkan tadi ya, kemudian dikumpulkan, disiapkan. Nah, dari teman-teman tadi misalkan dari sumber daya manusia ya teman-teman sudah lolos proses rekrutmen, kemudian dikumpulkan, disiapkan teman-teman biasanya ikut kayak saya, misalkan saya contohkan ya. Saya kan CPNS ya teman-teman. Jadi masih masa training teman-teman, kayak masa pelatihan ya seperti itu ya. Atau mungkin nanti teman-teman sebelum masuk ya, setelah tadi melalui fase rekrutmen, nah, teman-teman biasanya ada OJT, on the job training ya. Jadi biasanya ada masa uji coba, apakah 1 semester 6 bulan ataukah 1 tahun sebelum nanti teman-teman diangkat misalkan sebagai karyawan atau pegawai tetap. Nah, itu ada masa preparation atau persiapan ya di sana, apakah itu dengan training dan sebagainya. Kemudian ini saya bahasnya, saya contohkan dengan sumber daya manusia ya. Kemudian max use ya. Max use itu ketika nanti misalkan tadi ya karyawan tadi sudah di training, sudah siap nih untuk max use ya, untuk penggunaan maksimal untuk teman-teman untuk bekerja di lapangan. Benar-benar tadi sudah di training, teman-teman langsung melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai job desk-nya ya. Apakah mungkin teman-teman tadi kebetulan sebagai sistem analis misalkan, nah di sana, ataukah mungkin programmer. Nah, di sana tadi setelah melalui masa training, teman-teman siap langsung menjalankan proyek-proyek yang mungkin sedang menjadi proyek di perusahaan gitu ya, teman-teman langsung melaksanakan pekerjaan. Kemudian mengganti atau membuang. Nah, ini fase yang akhir ya, mengganti. Nah, tidak jarang di sini mungkin ketika ini ya teman-teman, misalkan teman-teman bekerja di suatu organisasi atau perusahaan, ada mungkin ketentuan kontrak teman-teman. Jadi ada masa kontrak. Jadi misalkan teman-teman bekerjanya hanya dalam hitungan kontrak per tahun. Jadi teman-teman mau tidak mau harus memperbaharui, mengganti, memperbaharui, memperpanjang misalkan kalau memang mau lanjut ya kontraknya, atau mungkin bisa juga ya teman-teman kita mengganti tadi, misalkan kontrak habis ya udah mungkin teman-teman pengen berpindah ke instansi lain, ke perusahaan lain, otomatis kita perlu mengganti ya, perusahaan mengganti dengan rekrutmen baru. Nah, kayak gitu. Jadi kayak siklus ya teman-teman, nanti akan berganti gitu. Nah, atau bisa juga ini ya teman-teman, proses itu berlangsung lagi ya dengan penambahan gitu ya. Jadi tidak selalu mengganti atau membuang, ini sebenarnya situasional ya. Replace itu bisa juga kita tergantung aturan dari perusahaan tersebut, misalkan ada ketentuan pergantian ataukah tidak gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebentar. Nanti yang teman-teman yang akhir baru masuk ya, baru saya admit, ini yang baru-baru masuk, nanti konfirmasi ya, kabarin ya, nanti saya diingatkan kalau kelupaan. Karena tadi kita sudah presensi ya, nanti ada 3 orang tadi siang belum. Nah, nanti silahkan ya. Saya diingatkan kalau misalkan lupa, takutnya ada beberapa yang baru saya admit tadi. Oke, saya lanjutkan dulu. Alasan manajer tertarik pada manajemen informasi ya. Nah, kegiatan bisnis yang semakin rumit ya.
Nah, di sini perlu adanya suatu manajemen informasi ya. Karena kita tahu ya, kalau sekarang bisnis itu tidak hanya mungkin ketika kita katakan bisnis itu menjadi semakin rumit, itu ketika perusahaan tersebut berkembang, teman-teman, bisa menjadi lebih besar. Di mana di sana tentunya akan memperkerjakan lebih banyak karyawan, punya banyak departemen, sama kayak kampus, teman-teman. Nah, awalnya misalkan dulunya ya yang saya contohkan kampus saya yang dulu itu kan dari STT, teman-teman, sekolah tinggi, kemudian karena dia masih kecil, tentu bisnisnya hanya dikit ya, hanya kecil ya, orang-orangnya hanya terbatas, mahasiswanya terbatas, kemudian dia berkembang menjadi institut. Oh, mahasiswanya lebih banyak, dia bisa merekrut lebih banyak dosen, butuh sumber daya yang lebih besar, tentu proses bisnisnya semakin rumit ya, apalagi nanti naik ke level universitas gitu. Saya contohkan, nah itu pasti kita fakultasnya makin banyak. Nah di sana kemudian apa namanya orang-orang ya personel tadi ya man atau sumber daya manusia human resource-nya tentunya kita juga butuh lebih banyak untuk bisa mengelola proses bisnis yang lebih kompleks lagi gitu. Nah di sini ada beberapa hal ya yang mempengaruhi ya kaitannya mengapa bisnis makin rumit ya, termasuk ini ya adanya pengaruh ekonomi internasional. Nah, adanya globalisasi, teman-teman, di mana sebenarnya ini sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu sangat sangat kayak digembor-gemborkan ya, teman-teman. Adanya globalisasi ya di mana ekonomi itu tidak terbatas dengan jarak ya, bahwa kita bisa berbelanja atau melakukan transaksi ekonomi secara internasional dengan lebih mudah. Terlebih lagi dengan adanya internet ya, teman-teman. Teman-teman bisa belanja di eBay, teman-teman bisa belanja di Amazon. Yang penting kan ada ya kartu kredit atau alat untuk transaksi itu ada ya secara internasional, teman-teman ada, berarti bisa melakukan ekonomi internasional ya. Kalau sekarang semenjak ada pandemi, sebenarnya pemanfaatan internet juga tentunya lebih baik ya. Kita lebih dibus mau tidak mau kita beralih ya dengan teknologi informasi. Tapi kalau secara mungkin di sini terpengaruhnya kalau yang saya sampaikan kaitannya globalisasi mungkin secara ini ya teman-teman, mungkin kayak industri-industri seperti pariwisata dan sebagainya ya yang juga berpengaruh ke ekonomi internasional itu kan tidak lagi seperti dulu ya teman-teman. Kita ke luar negeri tidak semudah seperti yang dulu ya karena kondisi pandemi juga ya. Nah, itu juga ya berpengaruh juga sih menurut saya dengan pada pengaruh ekonomi internasional. Kemudian persaingan dunia di sini juga ya. Jadi masing-masing negara mungkin punya menghasilkan produk ya yang bisa saling bersaing ya, teman-teman. Kita tahu handphone ya, mungkin handphone itu dari dulu yang teman-teman kenal ada Nokia. Oh, teman-teman mungkin nggak kenal ya Nokia, yang Nokia jadul. Kemudian dia beralih ke ada BlackBerry, teman-teman. Kemudian sekarang smartphone. Nah, masing-masing mungkin seperti negara-negara seperti China, kemudian yang di Eropa ataupun di Amerika saling bersaing ya menghasilkan produk ya yang mana yang lebih diterima oleh konsumen ya. Nah, gitu. Jadi bersaing memberikan produk yang mana yang terbaik mungkin. Kemudian ada teknologi yang semakin rumit ya. Kita tahu berbagai ini ya, inovasi-inovasi teknologi ya yang muncul ya. Mungkin teman-teman bisa mencontohkan nih, saya beri kesempatan ke teman-teman. Ada teknologi-teknologi inovasi yang mungkin baru ya, bisa kita katakan juga rumit mungkin. Bisa teman-teman cerita mungkin dari mata kuliah yang lain atau mungkin sudah lihat di video YouTube atau mungkin baca gitu, bisa sharing atau browsing kemudian cerita boleh, silahkan. Ada teknologi-teknologi yang makin rumit lah kaitannya dengan teknologi. Teman-teman bisa memberikan contoh, silahkan. Ada yang bisa membantu saya? Ada teknologi yang makin rumit misalkan? Ada yang bisa membantu? Silahkan, silahkan. Nanti seperti biasa ya, nama sama NIM-nya di chat. Kalau yang belum nanti dulu. Silahkan, ada yang bisa atau browsing dulu deh, nggak apa-apa. Nanti bisa cerita deh, langsung open mic aja langsung cerita teknologi yang sekarang yang makin canggih seperti apa di dunia IT aja yang teman-teman familiar lah. Tuh. Ada yang mau sharing?
Silahkan. Ini baru ada yang masuk juga. Silahkan, ada mungkin yang mau cerita? Ada yang sudah dapat mungkin? Bisa mau cerita teknologi apa yang makin rumit? Sepi sekali. Belum ada ya? Oke deh, kita bahas aja deh. Jadi kayak kita tahu sendiri ya teman-teman, banyak sekali ya, ada artificial intelligence, banyak ya deep learning, yang memang teknologi ini sifatnya inovasi-inovasi baru, Bitcoin, nah, macam-macam ya teman-teman mungkin kenal ya, bahkan teman-teman mungkin lebih tahu secara detail daripada saya ya mungkin. Nah, hanya sekilas aja kita coba review bahwa teknologi-teknologi tersebut adalah teknologi yang baru ya, yang memang mungkin ya bisa kita katakan canggih ya, lebih advance ya, lebih dengan kerumitan yang lebih tinggi ya, dengan teknologi yang pada umumnya mungkin sudah ada ya, di mana tentunya teknologi-teknologi seperti artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, nah itu kan harapannya bisa membantu ya, memberikan solusi yang jauh lebih baik dibandingkan teknologi yang sebelumnya seperti itu. Nah, kita lanjut, ada persaingan waktu. Nah, persaingan waktu di sini mungkin kalau kita katakan saat ini misalkan ini ya teman-teman, kalau apa version ya atau updatean teman-teman, tidak jarang baik itu produk ataupun software. Nah, itu biasanya berlomba-lomba ya untuk mengeluarkan suatu update terbaru misalkan. Nah, ini di sini. Misalkan dalam jeda waktu tertentu, range atau waktu tertentu, itu misalkan kayak produk tertentu, smartphone itu dia bersaing ya teman-teman dalam kuartal tertentu per misalkan 3 bulanan dia pasti ini ya menghasilkan satu inovasi produk baru. Nah itu contoh-contoh dalam waktu tertentu mereka berlomba-lomba ya untuk bisa apa namanya melakukan bisnis ya, yang semakin sekarang ya tentunya semakin rumit, bagaimana persaingan itu semakin lebih ketat. Kemudian kendala sosial ya, sekarang dengan adanya COVID ya teman-teman, kegiatan bisnis memang sih dengan adanya COVID mau tidak mau kita bergeser ya dengan pemanfaatan teknologi IT yang bisa membantu agar kegiatan sosial atau kegiatan kita sehari-hari bisa tetap berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa hal teknis juga ya yang dirasa sedikit rumit juga ya mungkin dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh kegiatan bisnis yang makin rumit karena ada kendala sosial. Misalkan ketika pas ini pandemi COVID lah. Nah, ada mungkin yang bisa cerita dari pengalaman aja lah, yang mungkin gampang daripada harus searching. Yang teman-teman temui. Misalkan ada yang bisa cerita di kelas? Silahkan. Ada. Apakah ada yang bisa sharing? Semoga pada nggak tidur ya. Soalnya siang-siang tuh ini riskan sekali. Apa namanya ngantuk ya. Harapan saya nggak ketiduran ya teman-teman. Saking enaknya siang-siang gitu. Wah, ini ya. Saya seperti biasa ya. Saya sebenarnya lebih mengencourage atau mendorong mahasiswa itu untuk kita diskusi ya di kelas. Jadi jangan sayanya nggak terkesan superior, saya aja yang kasih ceramah mulu gitu, ngebosenin itu ya. Jadi teman-teman silahkan ya kalau misalkan ada pengalaman, ada sharing, mungkin pernah lihat di YouTube misalkan, nah itu atau di sosmed yang lain, Instagram misalkan, nah yang teman-teman familiar atau malah TikTokan itu juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa belajar dari platform-platform itu, mana yang teman-teman bisa pilah-pilah kan, teman-teman udah mahasiswa, mana yang bisa menjadi apa ya contoh contoh yang bisa merepresentasikan hal-hal yang baik, mana yang tidak teman-teman pasti bisa apa ya memfilter ya, memilah-milah lah gitu. Ada kendala sosial bisa memberikan contoh untuk bisnis di kondisi pandemi misalkan. Ada? Ada? Kok kerik-kerik sekali ya kelas ini. Kemarin Belum. mending loh. Ada? Mau cerita Mas silahkan. Ada kendala sosial? Belum nemu? Oke, karena belum nemu, coba kita bahas aja lagi ya. Misalkan kendala sosial itu, misalkan ini aja deh, perkuliahan teman-teman.
Nah, kegiatan bisnisnya kita pindah di kegiatan bisnis pembelajaran ya di sini maksudnya. Jadi tidak secara untuk untung ini, tapi ada kegiatan operasional yang berjalan di situ pembelajaran. Kita tahu ya bahwa semenjak adanya pandemi, kita bergeser kelas yang umumnya kita adakan secara offline. Nah, kita bergeser menggunakan platform, misalkan kayak Zoom kayak gini ya. Nah, itu di mana terdapat juga ya plus minusnya ya teman-teman ya. Mungkin kalau saya temui ini teman-teman, yang kerasa banget ya, kalau kelas teori seperti ini mungkin enggak terlalu ya teman-teman. Jadi problem atau kesulitan tidak terlalu terasa. Tapi ketika kita dihadapkan di kelas praktikum teman-teman. Nah kebetulan saya ada pula kelas praktikum yang saya ampu teman-teman. Nah itu kalau misalkan trouble, nah itu kan otomatis nanti mahasiswa saya. Nah itu yang mana padahal misalnya kita kan kalau misalkan normal ya di kelas biasa di lab ya teman-teman itu kan nanti bisa ya dicek ya mana yang ini kan tinggal ngecek. Nah sedangkan kalau kita menggunakan platform Zoom, nah kegiatan bisnisnya agak jadi rumit. Nah saya mau ngecekin ke mahasiswa yang mana nih, yang tadi problem duluan. Nah mana dulu nih yang di solve. Nah gitu. Di mana dia kan harus ini ya ganti share screen dulu ya. Kebetulan kalau tidak salah masalah ini sudah di ini ya coba di cover sama Zoom kalau nggak salah. Jadi memungkinkan untuk screen sharing beberapa. Tapi nggak tahu kemarin saya coba settingnya teman-teman untuk di Zoom untuk multiple screen share itu nggak jalan tuh. Ternyata belum ada menunya kalau nggak salah. Jadi dia ada tulisan di dalam FAQ ya, frequently asked question gitu, bahwa bisa tuh share banyak gitu. Tapi kenyataannya ketika saya coba tuh kayaknya nggak ada deh pilihannya untuk multiple setnya ya. Settingnya itu di setting kayaknya belum ada deh. Padahal dia di itunya udah di apa dokumentasinya tuh udah ada gitu. Ternyata belum. Nah kayak gitu-gitu ya. Jadi kita ada perubahan-perubahan bisnis yang mungkin bisa karena pengaruh ya kondisi bisa menjadi lebih rumit ya. Tuh. Kemudian kita lanjut kemampuan komputer yang semakin baik ya. Kita tahu ya dengan kekinian teknologi yang terkini tentunya teknologi ini dikembangkan untuk apa ya memberikan pelayanan yang semakin baik ya teman-teman. Dengan teman-teman mungkin ya komputer yang zaman dulu mungkin teman-teman yang masih ngerasain apa monitor yang gede itu ya teman-teman. Belum laptop sebelum laptop. Nah, saya kurang tahu kalau teman-teman kan Gen Z ya lebih muda dari saya, pasti teman-teman udah ngerasainnya kayak laptop ya. Nah, mungkin di masa dulu waktu itu saya oh ya masih SMP teman-teman. Jadi zaman dulu itu akses internet itu juga hanya di warnet teman-teman. Jadi tidak seperti saat ini ya. Teknologi sudah semakin baik, akses dengan sistem komputer lebih mudah ya. Kalau dulu komputernya yang komputer gede kayak gitu, kemudian laptop juga ada teman-teman, tapi laptopnya yang gede, berat yang zaman dulu. Kalau sekarang kan udah slim-slim ya. Beda ya di situ. Jadi kalau kalau nggak salah, saya kurang tahu juga. Kalau itu kan bidangnya kayak bagian teknik elektro ya, atau mungkin ELINS ya, elektronika instrumentasi itu ya, di mana dia membuat apa chip ya, mungkin atau peralatan komponen-komponen komputer itu kan orientasinya ukuran atau size-nya itu makin diperkecil ya. Jadi mereka tidak memakan banyak ini ya apa sumber daya atau material gitu. Oke, kita lanjutkan. Pemakai sistem informasi. Nah, ini ada beberapa ini ya level ya yang pengguna dari sistem informasi. Apakah itu manajer? Nah, mereka yang tugasnya menentukan keputusan. Kemudian non-manager, ini bisa juga para eksekutif ya, tingkatan atas yang kemarin saya sampaikan ada segitiga itu ya leveling ya di dalam apa namanya manajerial ya. Kemudian ada yang orang-orang atau perusahaan di luar organisasi. Nah, di sini orang-orang ini mungkin dimaksudkan ada mereka yang menjalankan bisnis harian ya, operasional. Nah, itu juga. Nah, ini juga ada mitra ya, partner di luar organisasi. Kemudian di sini ada sebentar. Ada sumber dan bentuk untuk menyajikan informasi berdasarkan tingkat manajemen. Nah, ini yang tadi ya, ada strategik, ada manajemen, ada operasional. Ini sebenarnya ada bentuk segitiganya, nanti ada kayaknya di gambarnya ya. Jadi strategik ini nanti adalah para eksekutif yang nantinya akan menentukan ya masa depan dari perusahaan. Manajemen ini para manajer. Nah, ini yang mengontrol juga sih.
nanti kaitannya di sini teman-teman, supervisornya operasional. Nah, di sini ada sumber ya. Nah, di sini untuk sumber ini ada mungkin kaitannya dengan informasi ya. Sumber ini bisa internal, ketika ini mungkin dikaitkan dengan informasi, sumber data internal itu tentunya mungkin ini ya lebih rinci ya yang dimaksudkan di sini ya. Kalau misalkan lingkungan ini bisa mungkin ada lingkungan ini ya, bisa lingkungan internal sama eksternal mungkin ya di sini yang dimaksudkan, bentuknya ringkas. Dalam artian mungkin tidak secara langsung ya. Jadi kadang-kadang kita dapat informasinya mungkin misalkan tadi ya lingkungan luar itu mitra bisnis, partner bisnis, itu kan kita sebatas informasinya hanya terbatas ya. Maksudnya kita tidak dapat detail informasi ya. Biasanya seperti itu. Oke, ini yang saya maksudkan ya, segitiga yang kemarin ya saya bahas itu. Manajer di semua fungsional perusahaan. Nah, ini ada 3 level, teman-teman. Dari operasional, ini yang mereka biasanya menjalankan proses bisnis harian, yang day by day. Yang kayak ini ya, teman-teman. Mungkin apa namanya? FO ya, front office gitu ya. Jadi langsung bertemu bisa dengan langsung dengan customer. Ini di beberapa area, teman-teman. Yang di sini yang di bawah itu area fungsional, ada finance, human resource tadi SDM ya, finance keuangan. Kemudian ini fungsi apa ini? Information services yang memberikan informasi, manufaktur di sini yang mengurusi nanti pabrikannya ya, proses produksi, marketing yang nanti untuk pemasaran. Kemudian di tengah ada level manajerial. Ini para manajer, teman-teman, yang nanti bertugas ini ya, mengontrol para tadi ya, petugas operasional ya. Di atasnya ada level teratas atau tertinggi, itu ada ini ya, strategik ya. Ini para eksekutif, teman-teman, para pimpinan perusahaan yang nanti bisa punya ini, teman-teman, punya keinginan atau kemauan nanti mau dibawa kemana bisnisnya atau perusahaannya gitu. Oke, kita lanjut sebentar. Ada ini teman-teman, kalau misalkan pakai Zoom tuh ada yang floating notification-nya itu loh. Hilangin dulu deh. Saya lanjut, tingkat manajer mempengaruhi fungsi manajemen. Nah, di sini menurut Fayol, nah ini teman-teman bisa lihat ya, di sini tadi ada 3 level. Nah, kita lihat yang dari bawah, ada level operasional. Control level ini langsung teman-teman biasanya. Nah, dari manajer biasanya ini ya ada kontrol. Nanti misalkan harus pelaporan nanti setiap setelah misalkan kayak saya katakan FO ya, yang front office di bank. Nah, mereka yang bekerja itu kan nanti di apa setelah pelayanan biasanya mereka harus ini ya teman-teman membuat laporan harian ya. Nah, itu yang dikontrol secara langsung ya. Nah, kemudian proporsi yang lain untuk kontrol organize plan yang lain sedikit berbeda ya presentasenya ya. Jadi di poin utamanya lebih besar di directnya. Jadi di mana dia memberikan apa namanya fungsi manajemen pelayanan secara langsung. Nanti juga biasanya ada pelaporannya juga teman-teman harian atau mungkin yang pelaporan yang harus segera dilaporkan gitu. Kemudian kita bergeser ke yang tengah, level tengah. Ini yang manajemen atau nanti para manajer. Nah, di sini lebih difokuskan pada organize, bagaimana mereka mengelola nanti si operasional ini sih. Mereka yang bertindak seperti sebagai supervisor ya, mengecek sih kerjaannya para FO tadi gimana gitu. Laporan yang sudah dihasilkan. Nah, ini mereka nanti yang membagi, yang mengontrol juga. Nah, untuk proporsi yang lain mungkin sedikit berbeda juga, hanya kecil ya kalau yang lain ya. Paling utama di organize-nya. Kemudian yang terakhir ada strategic planning. Di strategic planning di sini ada ini ya, level planning yang lebih besar teman-teman. Di mana para eksekutif, pimpinan perusahaan itu tadi mau dibawa kemana perusahaannya, planningnya. Oh, saya pengen berekspansi, membuka cabang, misalkan di mana provinsi yang lain. Nah, itu atau di kabupaten lain. Saya pengen memperluas ini cabang perusahaan saya, berekspansi ya, pengen memperluas jangkauan dari bisnis atau usaha saya gitu. Jadi dia akan membuat ini planning teman-teman nanti. Oh, nanti misalkan dalam
biasanya hitungannya sih kalau perusahaan itu tahunan ya teman-teman. Apakah misalkan 3 tahun ke depan dia akan mampu membuka cabang misalkan di 5 provinsi di Indonesia. Misalkan ada target-target tertentu yang dia pengen capai ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke peran manajerial. Menurut Metzenberg, di sini ada interpersonal roles, antar pribadi ya. Nah, di sini figurehead, sebagai figurehead itu tugas seremonial. Jadi figurnya saja teman-teman maksudnya. Jadi kalau misalkan ya secara apa namanya figur ya, kalau misalkan teman-teman wisuda itu kan nanti diwisuda oleh apa namanya ibu rektor ya. Jadi secara figur adalah rektor, tetapi nanti kalau misalkan untuk melaksanakan tugas kan beliau punya tugas-tugas tertentu ya. Nah, secara figur, nah figurnya sih teman-teman. Figurnya itu nanti kalau wisuda itu di apa namanya kita bisa berjabat tangan ya dengan kalau rektor sih biasanya tergantung sih teman-teman. Tergantung ininya sih sebenarnya. Saya agak lupa juga beberapa kali wisuda tapi lupa. Jadi ininya ya apa namanya teknisnya itu tergantung sih. Ada juga yang sampai nanti ke ini ya teman-teman. Apa namanya pimpinan dari fakultas biasanya sih paling paling mentok sih kalau rektor itu kayak beliau ketinggiannya paling tanda tangannya sih teman-teman. Secara figur teman-teman ijazahnya apa ya ditandain apa diberi tanda tangan oleh bapak atau ibu rektor yang bersangkutan. Misalkan kalau kita kan ibu rektor ya. Nah, itu. Secara seremoni sih teman-teman untuk misalkan kegiatan-kegiatan tertentu ya misalkan kayak wisuda gitu ya, kelulusan gitu ya. Seremonial saja sih sifatnya. Kemudian leader ini memperkerjakan atau melatih. Nah, ini biasanya yang kaitannya para manajer, teman-teman. Teman-teman misalkan tadi ya ikut OJT atau ikut magang, teman-teman. Nah, teman-teman biasanya nanti ada leadernya. Apakah itu ketuanya atau kan nanti supervisor ya yang bertindak sebagai leader pimpinan teman-teman. Nanti teman-teman minta instruksi harus mengerjakan apa ke bapak atau ibu supervisor tadi atau bapak ibu manajer ketika teman-teman misalkan sedang melaksanakan magang internship ya di suatu perusahaan misalkan. Nah, kemudian ada license. License di sini bertugas seperti ini teman-teman. Berhubungan dengan orang luar. Nah, ini mungkin teman-teman yang sering aktif di kegiatan hima ya, kegiatan kemahasiswaan, biasanya mungkin sering ya ditunjuk sebagai license ya, di mana teman-teman bertugas ya sebagai penghubung dengan mitra dari nanti mungkin kegiatan di luar kampus misalkan seperti itu. Kemudian ada informational rules, informasi ya, monitor, mencari informasi dalam unit kerja. Nah, di sini untuk ini ya, mencari ya informasi, memonitoring ya, mengamati teman-teman informasinya. Kemudian diseminator itu membagi ya, meneruskan informasi keluar ya, dibagikan keluar. Kemudian spokesperson itu meneruskan informasi keluar ya, hampir mirip ya mungkin ya. Diseminator, diseminator ini lebih kayak ininya teman-teman, apa namanya? Semua apa ya kalau diistilahkan semua bagian dari organisasi bisa meneruskan informasi keluar. Tapi kalau spokesperson ini sepertinya hanya ditunjuk sih teman-teman. Hanya orang-orang tertentu yang seperti representatif ya, perwakilan ya, yang ditunjuk untuk memberikan informasi. Nah, misalkan kalau kita di masa pandemi COVID ada ini ya Dokter Raisa. Dokter Raisa itu kan sebenarnya ditunjuk ya sebagai salah satu representatif dari Kemenkes untuk menyampaikan informasi-informasi terkait perkembangan COVID juga ya, nah, gitu ke luar instansinya. Nah, kemudian ada decisional rules di sini keputusan. Nah, ini entrepreneur untuk perbaikan. Kemudian disturbance handler di sini untuk menghandle ya ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Kemudian resource allocator mengendalikan pengendalian ya pengeluaran ya. Jadi kalau misalkan tadi ya sumber daya, nah mereka inilah yang ditugaskan untuk menentukan. Misalkan kebetulan suatu perusahaan pengen merekrut teman-teman karyawan baru. Nah sekiranya si resource allocator ini menentukan, oh sekiranya ada uang
untuk merekrut tuh sekian. Jadi kita hanya bisa misalkan dengan uang 100 juta, misalkan saya kurang tahu juga, kecil kayaknya bisa kecil ya. Kecil lah untuk level perusahaan. Saya contohkan itu perusahaannya kecil lah misalkan. Nah, itu 100 juta itu mau ngerekrut bisa berapa sih karyawan yang direkrut dengan nilai sekian. Nah, gitu. Jadi kira-kira dengan resource atau sumber daya yang dimiliki, kira-kira berapa sih nanti pengeluaran yang kita keluarkan gitu. Negosiator. Nah, negosiator di sini penengah ya. Kalau misalkan terjadinya ada perselisihan ya. Bagaimana dia mungkin ada crash, ada ketidaksesuaian, atau mungkin ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Nah, si negosiator ini akan melakukan negosiasi. Ya, bagaimana langkah terbaik ya. Gitu. Kemudian keahlian dan pengetahuan manajer. Nah, di sini keahlian manajer adalah mengkomunikasikan ya, melakukan komunikasi, memecahkan masalah, teman-teman. Ada keahlian yang cukup krusial ya, harus dimiliki oleh manajer ya. Nanti kalau teman-teman menjadi manajer, teman-teman harapannya itu bisa berkomunikasi dengan baik. Apakah itu dengan atasan? Karena kita tahu ya, manajer tadi levelnya berarti di tengah ya. Dia harus bisa ya berkomunikasi dengan baik dengan level atas maupun level bawah ya. Kemudian pengetahuan manajer itu tentunya diharapkan untuk mereka punya pemahaman tentang sistem komputer. Kemudian pengelolaan informasi juga ya, nanti untuk mendukung kinerjanya biar bisa lebih baik lagi. Manajer harus dapat memandang perusahaan atau organisasi sebagai satu sistem ya. Jadi satu kesatuan teman-teman di sini ya. Kemarin disampaikan bahwa sistem ya jadi satu ya, di mana tidak terpisah-pisah ya. Kalau ada ini masalah, nah si manajer ini juga harus ikut andil ya, bagaimana mencari pemecahan solusi yang terbaik gitu. Di sini informasi pemecahan masalah ya. Nah, untuk pemecahan masalah ini ada beberapa media ya, sumber ya, sebagai pemecahan masalah, apakah melalui sumber internal dan juga eksternal. Nah, di sini untuk yang tertulis, nah di sini bisa juga dicari dari ini ya teman-teman, komputer report ya, laporan-laporan. Nah, di sini apakah itu mungkin surat, memo. Nah, ini bentuk-bentuk dokumentasi dari sumber internal. Kemudian email, mungkin elektronik mail, dan lain sebagainya yang sifatnya tertulis. Ada pula sumber yang lainnya. Sumber ini tadi kan internal ya, internal ini tertulis. Nah, ada juga yang internal secara lisan. Nah, kalau eksternal juga sama, teman-teman. Nah, untuk yang media lisan ini mencakup ada di sini meeting, kemudian ada telepon, kemudian voicemail, kemudian mungkin kalau sekarang kita kayak video conference ya teman-teman ya, misalkan data recordingnya misalkan, nah itu historical data yang bisa di tracing ya mungkin sebagai pemecahan masalah. Nah, definisi sistem. Sistem didefinisikan sebagai sekelompok elemen ya kita kemarin ya. Sub elemen itu nanti dikatakan sebagai subsistem yang terintegrasi ya. Yang mereka punya tujuan ya, untuk maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, sistem ini ada sistem fisik, ada sistem konseptual. Nah, ada pula ya sistem dengan lingkaran tertutup namanya closed loop system, ada juga yang open loop system atau sistem lingkaran terbuka ya. Nah, di sini nanti kalau nggak salah di setelahnya sih akan dibahasnya sih untuk tertutup atau terbukanya. Jadi kalau misalkan dia itu yang sistemnya itu tertutup, jadi tidak dimungkinkan ya adanya perubahan ya. Kalau terbuka ini bisa memungkinkan ya adanya perubahan ya. Kemudian komponen sistem ya. Bagian-bagian dari suatu sistem itu dapat mengendalikan operasinya sendiri. Nah, di sini kalau kita katakan sebagai sistem ya, komponen dari sistem itu kemarin kita belajar ada input ya. Ada proses transformasinya, ada output ya. Nah, komponen-komponen tadi dipastikan nanti ini ya, ada suatu sistem pengendalian atau kontrol ya untuk memastikan bahwa komponen tadi misalkan input, kemudian output misalkan, transformasinya juga bisa. Nah, rangkaian itu bisa menjalankan
operasinya dengan optimal atau tidak, sesuai tujuan yang ditentukan tidak sih gitu. Kebetulan misalkan inginnya output ya, output misalkan nanti ada cetak laporan teman-teman, ataupun cetak ini ya, hasilnya tampilan diagram. Apakah si komponen sistem tadi bisa menghasilkan atau menampilkan tadi ya, apakah itu diagram ataukah laporan sebagai hasil akhirnya. Nah, itu. Jadi bisa sebagai ada kontrol ya, pengendalian ya. Kemudian sistem lingkaran terbuka dan tertutup. Nah, ini baru disampaikan di sini. Nah, sistem terbuka, nah ini dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Sedangkan sistem tertutup itu tidak dihubungkan dengan lingkungannya ya. Dalam artian dia tertutup, teman-teman. Ya, cuma di dalam internal itu saja. Misalkan tidak dimungkinkan ya dilakukan perubahan ya. Jadi hanya di sistem itu saja ya, tidak memungkinkan mungkin adanya masukan tertentu dari lingkungan luar gitu. Nah, kalau yang terbuka ini ada arus sumber daya. Misalkan di situ memungkinkan ya, mungkin ada transaksi sumber daya yang lainnya. Apakah mungkin ada informasi yang masuk boleh, nah gitu. Nah, dia lebih ke keterbukaan ya, gitu. Oke, contoh sistem ini teman-teman. Contoh sistem di sini tapi dalam bentuk struktural ya teman-teman. Bisa lihat ini sistem secara umum, secara general atau sistem besar ya teman-teman. Kita katakan sistem yang utama di dalam organisasi itu nanti biasanya diturunkan teman-teman di dalam satu sistem. Kita katakan misalkan di perusahaan tertentu ya, perusahaan X misalkan. Nah, dia nanti bisa punya beberapa subsistem. Subsistem yang biasanya mungkin bisa juga tergantung kayak tadi ya, area fungsional mungkin teman-teman. Area departemen. Nah, bahasa familiarnya. Mungkin di finance ya, keuangan ini punya subsistem sendiri. Kemudian nanti di bagian produksi ada juga sistem sendiri yang mengelola kaitannya produksi. Nah, kaitannya produksi itu kan nanti biasanya rangkaiannya banyak ya teman-teman. Produksi itu dari mulai misalkan tadi ya pengolahan bahan mentahnya itu seperti apa, kemudian setelah bahan mentah nanti diolah, nanti dilanjutkan tahapan selanjutnya. Nah, nanti bisa ada subsistem lain yang lebih kecil yang mengelola subsistem level di bawahnya gitu. Makanya di sini digambarkannya ada satu sistem besar dengan percabangan ya, pemecahan di bawahnya. Dalam artian semakin kecil teman-teman ini masuk ke subsistem itu lebih kecil. Kayak kita bisa istilahkan gini, sistem yang ada di level kampus teman-teman, di kampus. Di kampus itu pasti banyak ya teman-teman, ada si akad, ada mungkin kami ada sistem dosen juga ya. Nah, di dalam sistem dosen, nah nanti ada beberapa pengelolaan subsistem. Apakah untuk nanti pengelolaan presensi ataukah mungkin penjadwalan sendiri. Nah, ada beberapa pembagian ya, fitur-fitur tertentu juga bisa. Jadi istilahnya memberikan layanan spesifik ya, gitu. Kemudian ini sistem fisik dan konseptual. Sistem fisik ini ada di kaitannya dengan ini teman-teman, sumber daya fisik ya. Kalau konseptual di sini mewakili fisik ya, jadi sifatnya tidak selalu ada secara fisik. Teman-teman nggak bisa selalu sentuh maksudnya. Kalau fisik itu mungkin seperti yang tadi ya saya sampaikan, misalkan orangnya teman-teman, sumber daya fisik ya. Di perusahaan itu kan orangnya ya SDM ya, sumber daya manusia ya orangnya itu yang sebagai personel ya, karyawan atau pegawai. Kalau konseptual tadi kita ada data dan informasi ya. Mewakili ya teman-teman. Misalkan kebetulan dokumen invoice atau dokumen yang sifatnya sebenarnya kalau dulu mungkin secara fisik ya menggunakan kertas kita bisa ubah dokumen tersebut tidak selalu fisik ya, tapi digital misalkan di sana nanti. Jadi cukup transaksi informasi saja menggunakan sistem sudah dinyatakan sebagai contoh representasi sistem konseptual ya, informasinya ya, datanya. Kemudian pandangan suatu sistem. Operasi bisnis sebagai sistem-sistem yang melekat dalam satu lingkungan yang lebih luas ya.
Sebentar ini notifikasinya. Nah, di sini operasi bisnis. Nah, di sini pandangan adanya suatu sistem ya. Dengan adanya suatu sistem, harapannya operasional bisnis itu, apakah dengan adanya suatu sistem ini akan mengurangi kerumitan? Ya, dengan adanya sistem harapannya segala kerumitan dari proses manual atau proses yang masih ini ya teman-teman, masih tidak menggunakan sistem ya, jadi masih tadi ya manual atau konvensional yang biasa. Nah, itu harapannya dikurangi kerumitannya. Jadi misalkan yang tadinya harus menggunakan dokumen ABCD, harus dicetak, harus dikirim. Nah, dengan adanya kita menggunakan sistem dokumen tadi, kita tinggal klik send. Nah, bisa kayak email itu ya teman-teman, tinggal ngeklik send dokumen, misalkan tadi ya elektronik, surat elektronik sudah bisa terkirim tanpa perlu kita harus pakai jasa pos untuk ngirim, misalkan kayak gitu. Jadi mengurangi kerumitan maksudnya. Kemudian mewakili tujuan-tujuan yang baik. Nah, dengan adanya sistem ya, harapannya tujuan-tujuan dari perusahaan itu lebih terakomodir, teman-teman. Ya, jadi misalkan dengan adanya sistem kita di kampus ya, nah kegiatan akademik itu bisa berjalan atau terdokumentasi dengan baik ya, teman-teman. Misalkan ambil KRS itu sudah melalui sistem ya, tidak seperti yang zaman dulu ya teman-teman. Kalau saya sih sudah era sistem juga kok teman-teman. Jadi KRS itu sudah ada. Kalau dulu saya namanya SIA, Sistem Informasi Akademik. Kalau teman-teman SIAKAD ya. Nah, kalau saya dulu SIA itu sudah ini ya diakses melalui web ya. Kalau cerita teman-teman dari mungkin kalau teman-teman ini ya, saya kurang tahu. Kalau teman-teman kan udah generasi Gen Z ya, mungkin orang tua teman-teman ya mungkin masih ngalamin atau tidak ya. Jadi kalau orang tua saya itu masih mengalami teman-teman, di mana KRS atau kegiatan akademik, misalkan daftar teman-teman, daftar ke kampus, itu beneran antri formulir. Jadi antri itu bisa seharian penuh. Kita pengen daftar ke kampus tertentu. Jadi antri beneran kayak apa ya? Antri sembako gitu ya, beneran harus satu-satu gitu. Nah, sedangkan dengan adanya teknologi, kita bisa memberikan pelayanan akademis yang lebih baik. Teman-teman tinggal akses halaman tertentu, alamat web tertentu, teman-teman bisa daftar tuh ke kampus atau bisa melakukan pengambilan ini ya, melakukan pengisian KRS cukup dengan mengakses alamat web tertentu. Nah, itulah tujuan-tujuan untuk memudahkan ini bisa dicapai ya. Kemudian menekankan kerjasama. Nah, menekankan kerjasama di sini dengan adanya pandemi COVID ini juga ya teman-teman, dengan adanya digitalisasi kita beralih ke teknologi, tentunya kalau di dalam level bisnis atau perusahaan cukup terbantu juga ya, misalkan melakukan kerjasama. Nah, dengan adanya sistem tentunya lebih mempermudah ya teman-teman transaksi data misalkan antar sistem ya. Kebetulan kemarin yang saya rasakan ini teman-teman, kerjasamanya seperti ini. Ini ya agak ini juga sih sebenarnya. Ya jadi ini juga sih, tapi enggak. Kalau saya pribadi jadi ya datanya jadi kemana-mana. Ini loh teman-teman yang data peduli lindungi itu loh teman-teman. Data peduli lindungi itu kebetulan kemarin saya di stasiun ya. Di stasiun itu ternyata udah ada teman-teman datanya. Jadi saya sudah melakukan vaksin, kan dia narik data ya dari peduli lindungi. Di stasiun itu sudah ada data. Saya sudah vaksin 1, 2 itu udah ada datanya teman-teman. Bahkan karena kan saya kemarin positif COVID ya tanggal 15 Agustus, dia ada juga datanya di situ. Karena posisinya saya waktu itu ini teman-teman ke tracing. Jadi karena orang tua sudah ke tracing, saya ke data. Beda halnya dengan yang tidak terdata teman-teman. Ada yang COVID tapi kan banyak ya yang istilahnya hanya di misalkan minum obat atau apa, jadi mereka nggak cek, itu nggak swab. Jadi itu yang nggak ke data di situ ya bedanya sih. Kayak kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi ini ya. Jadi bisa kerjasama ya tadi antara tadi ya Kemenkes, data Kemenkes ya, ditarik data peduli lindungi itu untuk data penanganan COVID ke datanya milik KAI ya. Di sini bisa ada transaksi data dengan mudah ya. Meskipun di situ juga tentunya ada ini harusnya ada agreement juga ya.
ada aliran data, tentunya ada agreement bahwa dipastikan data-data orang di dalamnya, user di dalamnya itu juga kalau bisa tidak kemana-mana ya. Kayak BPJS ya kita tahu ya, datanya bocor misalnya seperti itu ya. Ada hal-hal tidak diinginkan itu kalau bisa jangan sampai lah. Nah, kemudian saya lanjutkan. Di sini ada pula mengakui keterkaitan organisasi di lingkungan. Nah, kemudian ada nilai umpan balik juga. Nilai umpan balik ini memberikan feedback ya. Misalkan dengan survei, misalkan ya tadi ya, survei kepuasan customer terhadap satu layanan sistem. Misalkan teman-teman misalkan pakai apa? Aplikasi ya, install aplikasi itu biasanya disuruh kasih review ya, atau mungkin belanja. Nah, gitu ya. Dengan menggunakan misalkan online shop atau mobile ini ya, teman-teman melakukan transaksi pembelian menggunakan online shop, teman-teman kasih review tuh. Nah, dari aplikasi tadi seperti apa gitu. Kemudian masuk ke sini, data dan informasi ya. Data adalah ini ya, fakta ya sebenarnya. Saya kurang tahu ini maksudnya mungkin tipe ya atau gimana ya, faktor ya. Jadi lebih ke data itu adalah fakta ya, kondisi real yang terjadi. Sedangkan informasi adalah data yang telah ditransformasikan ya atau diproses ya sehingga memiliki arti ya yang lebih bermanfaat. Pengolahan data merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem konseptual ya. Jadi kita sudah masuk ke mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini kita akan memanage si data dan informasi yang kita pelajari di awal ya, teman-teman, perkenalan ya. Data dan informasi ya di awal ya. Biasanya teman-teman di mata kuliah SDTI ya. Nah, itu data tuh apa sih yang faktual ya. Misalkan kayak saya, nama, artika gitu datanya. Kemudian ada juga ini ya, mata kuliah kebetulan Sistem Informasi Manajemen. Nah, itu kan fakta-fakta ya. Saya misalkan dosen pengampu, mungkin teman-teman ada mahasiswa X itu mengambil mata kuliah. Nah, informasinya nanti ada misalkan dihasilkan teman-teman kartu kalau saya tuh namanya di saya ya, ingatnya di zaman saya KHS tuh, kartu hasil studi namanya. Kalau teman-teman pasti namanya transkrip ya. Udah ini ya, transkrip nah. Nah, itu kan teman-teman mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, tadi datanya kan si X tadi ambil mata kuliah ya. Si X. Nah, nanti informasi yang akan diperoleh teman-teman di dalam transkrip bahwa si X tadi nanti tercatat telah mengambil kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan nilai X. Nah, itu merepresentasikan informasi yang jelas ya, nilai dari kelas SIM yang sudah diambil itu apa, menjadi informasi yang berguna ya tadi ya. Nanti akhirnya pada akhirnya misalkan akan menghasilkan hasil akhir knowledge ya. Misalkan apakah nanti teman-teman dari nilai-nilai transkrip yang sudah dikumpulkan nanti bisa membantu teman-teman untuk ini ya, mengarahkan teman-teman misalkan untuk berkarir mau di mana sih? Oh, kebetulan di mata kuliah yang kaitannya programming, Bu, itu lebih kuat di sana, nilai-nilainya bagus. Nah, teman-teman nanti misalkan dari knowledge yang diperoleh tadi ya dari data informasi yang diperoleh dari transkrip, teman-teman ada knowledge yang bisa diambil dari sana. Teman-teman nanti diarahkan misalkan untuk menjadi software engineer gitu. Atau teman-teman yang lebih suka analisis, membuat diagramming ya, buat diagram, teman-teman nanti akan diarahkan ke karir sebagai apakah itu sistem analis dan sebagainya gitu. Jadi membantu ya dalam pengelolaannya. Nah, di sini ada contoh sebis. Bentar ya, ketutupan lagi. Contoh sebis di sini ya. Komputer based information system ya. Di sini ada beberapa contohnya. Mohon maaf ya, saya emang agak batuk. Kebetulan tapi lagi puasa jadi nggak bisa minum. Mohon maaf ya. Jadi di sini saya lanjutkan, misalkan ada contohnya ya di dalam sebis ini. Di dalam sebis di sini ada AIS ya, Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian ada juga MIS, Management Information System. Ada beberapa ini ya, berbagai macam jenis sebis ya. Nah, di sini nanti informasi dari berbagai sebis ini nantinya akan
digunakan ini teman-teman untuk membantu ya menentukan ya keputusan ya atau decision ya nanti apabila misalkan di dalam perusahaan ada suatu problem atau permasalahan ya. Nah, dari sistem-sistem yang ada, sebis-sebis yang ada ini, nah nanti akan diharapkan memberikan ini, membantu ya, memberikan masukan ya dalam penentuan keputusan. Harapannya nanti ini problem solution atau solusinya yang akan dicapai misalkan. Nah, misalkan tadi ya apa namanya ini ya ada knowledge management system misalkan. Kebetulan di sana untuk ini ya menyimpan mendokumentasikan misalkan kegiatan-kegiatan seperti pembinaan atau pelatihan. Nah, itu kan misalkan nanti ada permasalahan karyawan yang tidak apa ya kinerjanya belum optimal teman-teman. Nah, nanti bisa diajukan teman-teman untuk mengikuti program pelatihan misalkan. Nah, dengan adanya knowledge tadi sudah ada knowledge management system. Nah, dengan knowledge management system tadi membantu ya misalkan dalam ini ya mengatasi masalah tadi ya, misalkan ada karyawan yang mungkin performanya menurun, bisa dilibatkan di kegiatan pelatihan yang nanti bisa menggunakan knowledge management system yang di dalamnya ada ini ya pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya bermanfaat untuk memboost ya mendorong kinerjanya si karyawan tadi. Kemudian ada jasa informasi, information services. Jasa informasi adalah orang yang penuh bertanggung jawab untuk ini ya mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Mereka melakukan ini ya teman-teman pemeliharaan ya maintenance bisa juga ya. Nah di sini ada gambarnya teman-teman. Nah ini user mereka yang menggunakan sistem. Nah di sini jika dikaitkan dengan apa information ini services atau jasa informasi. Nah mereka biasanya kalau bagian ini ya pemeliharaan sistem biasanya melakukan maintenance ini ya ada administrator atau operator ya nantinya ya membantu menghubungkan ya ketika misalkan user ada problem ya dengan sistem berbasis komputer. Kemudian ada end user computering AUC di sini adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh para pemakai ya. Nah, yang mendorong AUC atau end user computering meningkatnya kemampuan komputer ya. Kemudian antrian dari jasa informasi, kemudian perangkat keras yang murah, banyak beredar perangkat lunak yang siap pakai ya. Jadi end user computering di sini ini teman-teman sistem komputer yang mungkin memungkinkan si user itu bisa melakukan kegiatan komputasinya. Jadi tanpa harus ini teman-teman. Misalkan pengajuan klaim ya, teman-teman ada kerusakan barang, teman-teman cukup langsung dari end user. Teman-teman sebagai pengguna cukup mengisi form mungkin form komplain. Nah, di sana langsung aja komputasinya dari teman-teman input nanti secara otomatis. Beda kan kalau ada pula yang sistemnya masih manual ya teman-teman atau konvensional di mana ada ya pegawai apa layanan CS ya customer service yang di mana harus teman-teman datang bawa alatnya dulu, nanti harus diinput oleh si admin yang ditugaskan. Nah, di sana berarti end user-nya ya pegawai tadi CS-nya ya. Nah, di situ. Beda kalau tadi ya, mungkin teman-teman tinggal ada barang yang rusak, teman-teman kebetulan belanja online, teman-teman mengajukan klaim di sana. Cukup teman-teman inputkan kan ya, nanti barang yang dikirim nggak usah repot-repot gitu. Apalagi di kondisi pandemi ya itu. Seperti itu untuk end user computering. Justifying CBIS. Menilai CBIS ya. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan CBIS, tentunya kalau kita katakan dalam pemanfaatan CBIS itu pasti ada ini ya teman-teman investasi besar ya yang dialokasikan oleh suatu perusahaan ya untuk pemenuhan ini ya computer based information system di dalam suatu perusahaan. Nah, selain kita juga berinvestasi, nah ada pula beberapa ini ya apa namanya impact ya dampak ya secara ekonomis juga. Nah di sana ada pula ini ya mengurangi biaya. Nah mengurangi biaya di sini mungkin kaitannya ketika kita bandingkan teman-teman apakah
menggunakan teknologi dan tidak menggunakan teknologi. Jadi saya contohkan tadi ya, misalkan kita mengajukan klaim, kita nanti harus ada CS teman-teman yang bekerja untuk menerima komplain, yang input si CS. Berarti kan kita harus menggaji si CS tadi. Nah, kalau misalkan kita pakai teknologi, misalkan kebetulan tadi ya, yang langsung si end user itu langsung masukkan komplain. Jadi nanti tinggal didata aja barangnya tadi dengan kode sekian, mungkin nanti tinggal dikirim barangnya rusak tadi untuk dicek komplainnya. Nah, itu kan bisa mengurangi ya. Kita nggak harus membayar ini CS tadi. Nah, disitulah dampak mengurangi biaya. Kemudian mengurangi investasi persediaan ya. Nah, di sini kaitannya dengan ini teman-teman. Kalau teman-teman melaksanakan suatu bisnis yang kaitannya di sini mungkin lebih ke persediaan tuh kayak produk teman-teman. Jadi lebih ke barang-barang fisik ya. Barang-barang fisik itu misalkan kalau teman-teman melakukan ini sebagai pebisnis, teman-teman kebetulan misalkan di kondisi kita dulu di awal-awal pandemi ya mungkin ada tuh teman-teman yang ini ya di luar negeri kalau nggak saya itu di Amerika apa ya saya agak lupa, saya pernah baca itu yang ini teman-teman karena dia ini membeli secara besar-besaran. Waktu itu kita belum banyak produksi kayak pokoknya peralatan kesehatan itu loh teman, kalau mungkin masih ingat ya di awal-awal kan belum banyak ya, ada yang produksi masker, kemudian hand sanitizer dan sebagainya, pokoknya terkait dengan pandemi itu kan belum ready ya di awal-awal itu, jadi persediaannya masih terbatas ya, bahkan bahan makanan juga ya, karena kan kita waktu itu kan rata-rata lockdown ya, karena lockdown itu kan tentunya ada ini ya persediaan stok yang sifatnya terbatas ya. Nah, itu juga ya. Kalau teman-teman sebagai pebisnis itu biasanya karena melihat kondisi tersebut, keinginan teman-teman langsung, wah kalau gitu, tahu gitu, ini ya, mendingan saya ini aja, nyetokin banyak ya. Waktu ketika itu ya, ketika kondisi itu, mendingan kita stok aja di alat-alat kesehatan. Misalkan hand sanitizer, masker dan sebagainya, pasti nanti akan laku gitu. Jadi kita pasti langsung nimbun teman-teman bahasanya, nimbun stok atau persediaan gitu ya. Jadi di sana tentu kalau kita tahu ya itu produk itu bukan kita pakai sendiri ya, maksudnya kita untuk bisnis ya. Nah, nanti tentunya produk-produk tadi mungkin ada ini ya teman-teman. Misalkan kalau tadi kan alat kesehatan ya, jadi tidak ada expired date-nya. Yang susah itu kalau misalkan kayak vitamin, obat gitu loh teman-teman. Itu kan ada expired date-nya ya. Di mana harapannya biaya investasi kita itu nggak ini ya dialokasikan untuk sesuatu hal yang pasti atau tidak terjualnya belum tentu teman-teman. Kita udah stok banyak, investasi banyak ya tadi ya, alat-alat kesehatan, obat-obatan. Kebetulan misalkan tiba-tiba banyak perusahaan yang juga memproduksi besar-besaran. Padahal kita udah stok banyak. Wah, banyak yang jual nih teman-teman, perusahaan-perusahaan lain. Lah, kita udah investasi besar-besaran, kita udah nimbun misalkan gitu deh bahasanya. Udah nimbun banyak, nyetok banyak, tiba-tiba nggak laku. Nah, ini juga ya, secara ekonomi bagi para pebisnis perlu menjadi bahan pertimbangan ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan teknologi Sebis, ini kaitkan dengan Sebis, nah teman-teman bisa ngontrol ya, dengan adanya sistem komputer base, teman-teman bisa ngecek teman-teman. Kita lihat semacam ritme ya budayanya itu apakah ini teman-teman budaya pembelian masyarakat, nanti biasanya ada bentuk grafik atau tabel gitu ya teman-teman, bisa evaluasi angka penjualan di beberapa bulan terakhir apakah meningkat atau menurun. Nah, hal inilah dengan sistem terkomputerisasi Sebis tadi kita bisa melihat polanya. Kita bisa menentukan ya nanti langkah-langkah yang terbaik, termasuk ada decision juga yang akan decision system yang membantu ya memberikan suatu rekomendasi keputusan yang lebih baik seperti itu dengan adanya Sebis. Kalau manual kan kita tadi perkiraan ya. Wah, kira-kira kita kondisi pandemi kayak gini pasti akan laku kalau kita jual peralatan kesehatan atau mungkin obat-obatan. Nah, ternyata kayak gitu juga tidak selalu ya. Nah, kemudian ada increase productivity ya. Nah, dengan adanya Sebis ya computer base tentunya ini akan membantu ya teman-teman produktivitas kita tahu sendiri ya. Mungkin ada yang bisa cerita ngehubungin daripada saya ini ya. Mungkin dari kebanyakan batuk
ada teman-teman yang mau cerita juga bagaimana kaitannya SEBIS dengan meningkatkan produktivitas. Ada yang bisa cerita? Saya mau cerita tapi pengen kasih kesempatan aja buat teman-teman. Ada mungkin yang bisa cerita bagaimana kaitannya dengan increase productivity atau peningkatan produktivitas dengan adanya SEBIS ya, Computer Based Information System. Ada yang bisa cerita? Silahkan. Ada mungkin yang dari udah baca misalkan atau lihat di YouTube gitu. Silahkan. Atau dari pengalaman juga bisa. Ada. Silahkan. Apakah ada? Sepi juga ya. Ya sudahlah. Saya lanjut ya. Jadi increase productivity ini misalkan ketika kita ya kerja ya dengan adanya SEBIS computer base, misalkan saya bisa melakukan ini ya WFH ya teman-teman, bisa kerja di rumah, saya bisa mengajar. Nah ini dengan ini peralatan berbasis komputer. Nah tidak perlu ini ya teman-teman selalu harus ada ini. Harus saya kalau misalkan normal itu kan harus ada kelas di mana si dosen harus ada di kelas, si mahasiswa juga harus ada di kelas. Pembelajaran yang kita lakukan secara manual ya, konvensional ya. Nah dengan adanya SEBIS, nah ada sistem aplikasi dosen. Teman-teman ada Leads juga e-learning ya. Jadi membantu ya meningkatkan produktivitas ya, di mana tidak harus secara fisik tapi dengan komputer base ya. Nah, itu membantu meningkatkan produktivitas. Kemudian ada non ekonomik. Nah, ini yang tidak secara ekonomik, misalkan untuk menaksir nilai, yang hitung-hitung nilai. Oke. Achieving SEBIS ini ada beberapa tahapan. Ada planning, ini perencanaan, kemudian analisis, kemudian design, implementation, sama use-nya ya. Jadi perencanaan dari mulai misalkan kita akan menggunakan komputer base, teman-teman akan beralih ya. Kita menggunakan sistem komputer, kebetulan tadi misalkan dari KRS-nya, belum ada sistem KRS, belum ada SIAKAT atau apapun lah kaitannya dengan akademik ya. Nah itu dibuat dulu perencanaannya, analisisnya, analisis kebutuhannya, kemudian desain ya, hampir sama kayak ini ya teman-teman ya. Mungkin kalau ini kaitannya seperti proyek ya teman-teman, SEBIS ini proyek pengembangan pengembangan SEBIS misalkan itu. Kemudian ada implementation. Nah, ketika tadi misalkan desain dari SEBIS misalkan untuk sistem akademik yang akan dikembangkan diimplementasikan. Nah, kemudian kalau memang sudah dirasa oke, bisa untuk digunakan. Tuh. Tahap pengembangan sistem dan peranan manajer dan jasa informasi ya. Di sini ada beberapa tahapan. Nah, di fase perencanaan ini manajer mendefinisikan masalah ya. Kemudian analis ini melakukan kontrol, mengecek ya. Kemudian rancangan, nah ini juga dikontrol ya ketika misalkan tadi ya di fase desain sistem ya. Penerapan di sini implement masih dengan ini ya teman-teman, masih satu kaitan. Kemudian penggunaan, ini make it available. Nah, jadi ketika tadi di testing mungkin sudah oke, ya sudah mulai untuk digunakan ya. Nah, di sini ada ini ya penugasan ya. Ini silahkan dicoba ya teman-teman tugasnya. Nanti saya buatkan ini ya tempat ininya di Leads ya. Ada tugas, ada ini juga teman-teman studi kasus. Ini yang dari Bu Tri Rahayu ya. Silahkan dicoba aja teman-teman. Nanti ini deadline-nya ini aja. Minggu depan pukul 1 ya. Sebelum ketemu ya. Jadi jam 1 maksimal jam kuliah kita lah deadline-nya. Nanti saya buatkan ininya tempat pengumpulannya. Ini jadi satu aja teman-teman. Tugas sama studi kasus. Ini boleh dicicil sekarang aja. Silahkan teman-teman untuk mencoba mengerjakan tugas sama studi kasusnya. Nanti kalau teman-teman sudah mengumpulkan, nanti bisa kita bahas. Kemudian ini ya teman-teman mungkin agak bingung ya. Tadi saya baca sekilas itu ada ini teman-teman. Perhatikan ke-8 faktor lingkungan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Nah, ini ternyata diambilkan dari ini. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Filenya beda kayaknya. Kalau bisa ini enggak sih? New share. Oke, bisa new share. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Diambilin dari ini. Sebentar ya. Nah, ini kata 8. Ini tadi saya cuma searching aja sih. Nah, 8 yang dimaksud di sini. Nanti saya sertakan juga ini filenya. Nanti saya kasih di chat aja. Sama ini. Saya sertakan juga di ininya. Di list nanti.
kalau teman-teman mau membantu bisa membantu untuk dalam pengerjaan. Di sini ada 8 elemen. Nah, ini teman-teman yang dimaksud Bu Ayu ini ya maksudnya. Bentar ya teman-teman. Ini 8 elemen lingkungan. Nah, di sini elemen lingkungan dikelompokkan menjadi 8. Ini yang Bu Ayu maksud ini. Nah, ada konsumen, ada supplier, ada serikat pekerja, kelompok institusi keuangan, pemegang saham dan pemerintah. Apa nih? Oh, masyarakat global sama kompetitor. Nah, ini ya yang dimaksud di situ. Nah, ini nanti saya share dulu aja ya ke ininya teman-teman, ke chat aja. Bentar saya stop share biar nggak rempong. Ini silahkan nanti saya share di ini listnya. Kalau sekiranya itu membantu teman-teman dalam mengerjakan ya, dicoba dulu aja nggak apa-apa. Dicoba teman-teman untuk mengerjakan deadline-nya seminggu. Kalau bisa dimulai sekarang silahkan. Syukur-syukur malah bisa langsung selesai. Alhamdulillah nanti tinggal langsung ngumpul selesai kuliah jam 3:30 ya. 3:30 langsung bisa dikumpul. Bentar ya. Tadi saya taruh di Bu, mau sini. nanya, Bu. Ya, gimana Mas? Format tugasnya nanti PDF apa Word aja, Bu? Bebas. PDF. Biasanya bebas. saya kasihnya tuh dokumen ya. Dokumen tuh bisa PDF, bisa Word, nggak masalah sih. Tapi kalau biasanya sih, nggak tahu ya teman-teman. Kalau saya biasanya kan kalau ngecek jawaban teman-teman itu biasanya, mohon maaf ya, saya sukanya biasanya saya kasih coretan-coretan gitu. Jadi kalau pakai coretan-coretan gitu, saya tandain gitu lebih enak pakai Word ya. Jadi bisa saya kasih tanda. Sebenarnya pakai PDF juga bisa sih saya ini. Cuma nanti biasanya agak ini aja sih. Bentuknya ya biasanya kurang ini aja sih. Kurang nyaman sih. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang teman-teman pengen submitnya PDF nggak apa-apa. Insya Allah bisa. Jadi silahkan nanti. Ini Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya teman-teman, saya agak batuk juga. Banyak ceramah lagi. Jadi teman-teman juga ini ya, kenapa agak susah atau gimana? Cerita aja nggak apa-apa materinya tadi. Jadi agak kurang familiar di teman-teman atau gimana? Jadi sehingga teman-teman agak sedikit kesulitan tadi di ini memberikan tanggapan. Ada apa kok ini? Biasanya ada yang aktif juga. Bentar, downloadnya tuh taruh mana ya? Kok nggak ketemu? Bentar. Tadi saya naruh di mana ya? Ini harusnya di luar dokumen. Kok belum? Bentar ya teman-teman, tadi saya taruh filenya di mana ya? Oh udah pindah ternyata. Bentar. Ini yang tadi yang kaitannya 8 atau mungkin ini bisa juga teman-teman untuk membantu di situ. Ada modulnya kalau misalkan. Tadi ada beberapa penjelasan juga yang saya lihat. Oh, diambilin juga yang kayak penjelasan ini ya, accounting information system itu beliau tadi cuman munculkan ya. Dan di situ bisa ada informasi lebih lanjutnya lagi. Maaf. Ini malah ininya saya salah. Bentar, ini malah presentasinya tadi. Bentar. Ini bentar, saya urutin dulu. Ini silahkan mau download lewat chat juga nggak apa-apa. Ini teman-teman yang ada 8 tadi ya di tugas tadi. Dicoba dulu aja. Kalau misalkan teman-teman bisa selesai, alhamdulillah. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa, nanti dilanjutkan lagi. Ini ya yang terakhir. Ini nanti ini aja deh. Saya ini bantu teman-teman tadi yang belum presensi silahkan ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau dipandu atau mungkin kelasnya berakhir dulu nggak apa-apa. Tapi ini saya bantu presensi dulu ya. Tadi ada beberapa teman yang belum. Masih ada 3 nggak salah. Bentar ya, saya izin share screen dulu untuk kehadirannya ya. Sayang aja sih teman-teman. Makanya kalau bisa sih konfirmasi ya. Jadi teman-teman nggak ada masalah sih untuk ujian ya kalau di sini ya, nggak bukan komponen penilaian, tetapi nanti untuk ini ya boleh atau tidaknya ini ya ikut ujian. Ada tadi ya. Ini yang belum ya, ada Nurul Adinda, sudah ada belum? Sudah masuk belum?
yang merasa bernama Nurul Adinda atau Fatahillah Dian? Tadi mungkin ada beberapa yang telat. Bu, hadir Bu. Yang mana Mas? Yang Fatahillah ya? Hadir Bu, saya. Oke. Iya Bu. Sip. Maaf Makasih Bu, ya. belum masuk Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting dikonfirmasi aja. Kadang-kadang kalau gitu ya, kalau saya kelupaan, semisal tadi teman-teman yang lain juga ya merasa belum absen, silakan ditanyakan aja. Takutnya saya ini ya ke data teman-teman nggak hadir gitu loh, belum gitu. Jadinya biar sekalian. Pradipta ini juga tadi kayaknya masuk agak ini terlambat ya. Saya hadir, Bu. Ini ya kan ya. Pradipta, ya. Sip. Oke, ini ada kabar yang Nurul Adinda, teman-teman mungkin ada info. Bentar ya, saya lihat di listnya. Nurul. Oh, nggak ada ya? Oke. Berarti satu ya teman-teman ya, yang belum ada Nurul Adinda. Ya, yang lain insya Allah hadir. Saya save dulu. Bentar ya teman-teman, agak lama. Saya cuma pakai tethering, jadi agak lama. Ya, tinggal satu ya tadi ya, Mbak Nurul Adinda tadi ya, yang belum ada info. Oke, nanti ini aja teman-teman. Mohon maaf ya belum saya bikinkan, nanti saya buatkan aja tempat pengumpulannya ya, di leads ya. Mohon maaf ya. Nanti menyusul aja. Ini gimana? Atau sudah atau mau ada pertanyaan atau diskusi terkait dengan penugasan tadi? Tugasnya di ini ya teman-teman, di PPT-nya ya, di PPT-nya yang sudah di-share Bu Ayu. Baik Bu, siap Bu. Silahkan dicoba aja dulu. Saya juga kemarin ini ya, yang pertama itu nggak saya kasih tugas, karena saya biasanya pertama nggak ini sih. Tapi biasanya saya juga ini kok considerate. Saya bukan tipikal orang yang suka kasih tugas juga. Jadi tenang aja sih teman-teman. Nanti kalau bisa terus kelompok gitu. Saya lebih suka ini juga kalau teman-teman kelompok itu juga bisa kan buat ini pembagian tugas. Jadi kerjaannya nggak terlalu banyak nanti. Atau mau ini dibikin kelompok, terserah. Mau individu apa mau kelompok ini? Mau boleh kelompok kelompok juga Bu. boleh. Nah tuh, itu saya bikin enaknya juga ke teman-teman. Teman-teman lebih enak ini ya tadi saya liatin aja ya. Jadi nanti kelompok, kalau nggak salah, kelas ini udah ada bikin kelompok belum? Saya agak lupa. Belum Bu. Belum ya? Belum Bu. Ini Belum, tadi kan Bu. soalnya ada nanti ini kelompoknya mau ditentuin sendiri aja ya, kalian udah bisa kan? Sendiri aja Bu, ya, Bu. sendiri aja ya, kelompok aja ya, malah lebih enak di itu kalian. Nah bisa, gitu. Bu. Pokoknya kalau saya tipikalis orang yang enak ya, fleksibel gitu, yang enak buat teman-teman juga. Saya ngoreksinya juga enak, teman-teman diskusinya juga lebih banyak kan sama teman yang lain ya tadi. Jadi silahkan nanti penugasannya kalau di kelas kita ya, rules ini berlakunya di kelas kita, teman-teman kelompok. Jadi kita ada berapa tadi ya? 32 ya? 32 tuh enaknya berapa yang genepan gitulah. Nanti kasihan jangan sampai ada yang kelewatan. Ada berempat gitu. Gimana? Boleh Bu. Empat apa mau Boleh, Bu, kalau boleh. bertiga nanti ada yang dua. Kasihan sih. Ada yang dua. Berempat ya? 32 ya. Nah, silakan berempat-empat nanti. Boleh. Kelompok nanti saya bikinkan. Submitnya satu aja ya. Jadi perwakilan aja sistemnya. Nanti cukup salah satu aja ya. Tapi jangan lupa anggota timnya di ini ya, di data gitu. Atau misalkan sebenarnya kalau kelompok itu biasanya ada pro kontra ya. Ada yang nitip atau enggak, itu kebijakan saya serahkan ke teman-teman bagaimana baiknya ya. Pasti kalian juga sudah berkali-kali berkelompok, jadi tahulah cara terbaiknya gimana, yang cocok sama siapa silahkan. Pokoknya yang penting kalau anggotanya silahkan di data ya, jangan lupa ya. Jadi nanti soalnya yang kesubmit di leads itu biasanya satu nama ya teman-teman. Jadi kalau anggota lain belum ke data, nanti saya harus konfirmasi. Jadi kasihan nanti temennya yang tadi belum ke data kan biasanya nanti harus tanya dulu ya. Nanti biasanya saya share juga kok teman-teman Excel nilainya juga, sama feedback biasanya saya kasih, saya balikin lagi sih. Makanya tadi gitu. Kalau saya sih lebih orientasi ke Word ya teman-teman. Jadi nanti bisa dicoret-coret, bisa ditandain. Tapi pakai teman-teman ngerjain pakai PDF juga nggak apa-apa. Nanti bisa juga. Cuman kurang fleksibel aja sih. Tapi saya kembalikan ke mahasiswa itu nyamannya ya. Berempat ya jadinya ya. Kelompok gitu ya. Nanti diinfokan ya teman-teman tadi. Karena kita cuma tinggal berdua-lima. Ini dengan saya berarti ada 24 mahasiswa. Untuk teman-teman yang belum nanti silahkan ya disampaikan ke temannya ya. Kelompok nanti saya buatkan tempat pengumpulannya di leads gitu ya. Berempat ya silahkan ya nanti. Atau nanti saya sertakan juga ininya tadi. Soal, tapi di bawah soal nanti saya kasih instruksi kelompoknya tadi ya.
biar nggak kelupaan mungkin. Nah, kalau misalkan ada yang ini dikiranya individu, nggak apa-apa sih, mungkin dia rajin ngerjain sendiri. Tapi kalau saya mungkin lebih prefer kelompok. Jadi ada kasus juga kan ya, bisa didiskusiin apa solusi terbaik juga. Saya kira gitu ya buat kelas hari ini, biar teman-teman juga ada free ya. Karena kan aturan sebenarnya ada ini ya. Kalau kampus saya yang lama itu ini teman-teman, yang namanya 3 SKS, 50 pertemuan, itu ya 50. Beneran 3 SKS tuh. Jadi kalau tadi ya jam 1 kita ya, setengah 4 gitu. Kebetulan ini teman-teman, kalau nggak salah tuh kemarin ada ini, di rapat dosen dengan dari Bu Gusti ya, Bu Gusti dari rektor ya. Jadi ada masukan dari mahasiswa. Kalau misalkan kelasnya terlalu lama tuh udah makan kuota sama ini mungkin mahasiswanya bosan juga ya. Kayak tadi tuh, saya ceramah sendiri gitu ya. Berasa saya aneh banget ya ngomong sendiri. Teman-teman juga, saya juga nggak tahu apakah teman-teman mungkin kurang paham dengan materinya atau bagaimana. Kalau misalkan kurang paham, silakan ditanyakan. Tapi kalau tidak ya mungkin ini ya, harapan saya sih bukan ini ya teman-teman apa ya kemana-mana ya, maksudnya tidak mengikuti perkuliahan, tapi harapan saya mungkin karena teman-teman mungkin belum begitu paham sama materinya, nanti bisa dibaca ulang, biasanya recording juga saya share juga kalau misalkan pengen digunakan lagi gitu. Seperti biasa ya, linknya juga nanti saya share. Itu ya mungkin dari kelas kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak mungkin? Belum ada Bu dari saya Bu. Sip. Kebetulan kelas ini hari ini agak sepi ya. Kemarin agak ini ya. Ini mungkin materinya agak ini teman-teman, nggak familiar atau gimana? Cerita aja nggak apa-apa. Kalau saya sih Kurang biasanya familiar Bu. Ya, bahasanya tadi saya juga ngelihat kayaknya agak ini juga sih. Saya harus nyari-nyari contoh yang ini ya, yang lain juga. Mungkin kalau yang pertama mungkin teman-teman lebih ini ya. Kalau yang ini agak lumayan sih, agak ini juga manajerial juga ya. Nggak apa-apa, nanti mungkin teman-teman bisa baca lagi atau mungkin bisa apa cek recordingnya lagi, sekalian mungkin dicobain soalnya ya. Mungkin nanti soalnya ini ya, saya kurang tahu juga nanti aturan yang membuat soal itu bagaimana gitu ya. Nanti mungkin kita tunggu informasi selanjutnya ya. Saya belum tahu teknisnya bagaimana nanti. Jadi anggap aja kayak latihan teman-teman. Mumpung bisa kelompok, bisa diskusi, kalian bisa optimal ya jawabannya gitu ya. Dimanfaatkan dulu aja. Kalau misalkan nanti soalnya kan dari Bu Ayu ya, Putri Rahayu kan paling nggak teman-teman udah kenal, oh macam soalnya yang akan dikeluarkan beliau seperti ini gitu ya. Buat latihan aja gitu. Tapi nanti kan dapat nilai. Oke, saya kira seperti itu ya, karena belum ada pertanyaan. Saya kira cukup ya untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua atas partisipasinya. Saya pribadi juga mohon maaf ya apabila tadi ya ada batuk-batuk atau penyampaian yang mungkin ada kesalahan atau kurang berkenan di teman-teman. Saya tutup ya kelas ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Sehat-sehat ya semua teman-teman. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Ya, Bu. Sembuh Bu. ya. Teman-teman juga Terima sehat-sehat kasih, ya. Bu. Terima Jaga kasih, kondisi Bu. ya. Baik, Ya, Bu. sama-sama nanti Iya, ini. Bu. Ya, silahkan. Silahkan nanti kalau misalkan ada kuliah lagi juga. Saya close juga ya. Apa namanya ini Zoom-nya. Kalau teman-teman ini izin live ya.